Legalitas Badan Otorita untuk ibu kota baru dipertanyakan, terutama payung hukumnya. PKS bersuara paling kencang soal ini. Bu Anies, apa yang menjadi keberatan dan kritik dari PKS? Ya karena seperti saya bilang tadi bahwa perpresnya itu belum diteken, jadi belum bisa berbicara masalah orang. Kalaupun misalnya presiden orang itu memang haknya beliau dan memang itu prerogatif presiden untuk menetapkan. Tetapi hendaknya harus dipikirkan gitu untuk menjadi memilih seorang pemimpin tentu banyak dipertimbangkan. Tadi sudah disampaikan oleh rekan saya Pak Ujang bahwa kalau kinerjanya banyak anak putra terbaik bangsa ini yang selain beliau. Kemudian juga kalau dari sisi track recordnya juga begitu. Wakil gubernur tidak tuntas, kemudian sekarang komut Pertamina belum kelihatan. Evaluasi dulu kerjanya di komponen seperti apa, baru kita bisa melihat bagaimana kompetensi beliau. Yang kemudian dikritik oleh PKS adalah legalitas dari Badan Otorita atau sosok Ahok sebagai calon kalau PKS CEO atau bukan masalah sosok ya, siapapun yang dipilih itu kan hak prerogatif presiden. Tetapi pertimbangan itu tentu yang akan kita kedepankan begitu. Dan Badan Otorita sendiri ini masih harus terus dibahas. Saya kira Pak Masinton di Komisi 3 ini. Di DPR gimana? Ini belum dibahas juga 3. tentang undang RUU Ibu Kota Negara nih. Ya, jadi kalau di DPR masih menunggu selesai masa reses ini ya untuk pembahasan rancangan undang-undang tentang pemindahan ibu kota baru nanti. Nah tentu hari ini kan juga DPR masih reses. Nah tentu masa-masa persidangan itu bisa dimulai ketika selesai masa reses nanti. Nah tentu kita harapkan juga untuk mempercepat pembahasan ini kan tidak hanya DPR ya, tapi kita harapkan juga pemerintah. Karena inisiatif pemerintah kan untuk ibu kota baru ini. Betul. Jadi kapan nanti akan dibahas? Supaya payung hukumnya lebih jelas dulu. Ya tentu memang harus membahas undang-undang tentang pemindahan ibu kota negara baru tadi. Nah jadi sekarang kan undang-undang 29 ya tentang pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Nah ini kan masih berlaku sampai saat ini. Nah tentu dengan RUU yang baru nanti itu dijadikan payung hukum dalam konteks membangun kawasan ibu kota negara yang. Tapi sampai sekarang belum ada pembahasan ya? Ya sekarang ini masih rancangan undang-undang draftnya sudah diterima DPR, tinggal mengagendakan untuk membahas. Pak Ujang, saya ke Pak Ujang, payung hukumnya belum ada tapi sudah ada nama-nama yang disebutkan sebagai calon. Ya, kalau kita bicara objektivitas, saya melihat Pak Jokowi sedang melempar wacana dulu gitu. Kita tahu legalitasnya belum ada, Perpresnya belum ada, undang-undangnya belum ada, dan memang tidak salah. Karena apa, saya melihat ingin cek ombak ini. Jadi ingin melihat. Tadi dibantah loh sama Pak Ngabalin bahwa tidak ada cek ombak. Ya boleh saja, karena faktanya begini, ingin melihat respon publik bagaimana terhadap 4 kandidat itu, bukan hanya Pak Ahok. Jadi agar gini, apa Pak Ngabalin? Agar masing-masing bisa diukur begitu. Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa presiden memiliki kekuasaan tertinggi atas pemerintahan. Di antaranya menentukan di mana tempat ibu kota negara sampai dengan menentukan CEO, siapa yang beliau mau. Ada 4 orang. Artinya apa? Yang sekarang kita bahas sekarang adalah Ahok. Mungkin besok bukan Ahok, mungkin juga saya yang dipilih. Tidak mustahil. Kita berharapnya memang Pak Ngabalin ini. Kan tadi itu, anggota yang terhormat, Ibu sudah bilang bahwa presiden memiliki kewenangan tertinggi. Dia memiliki hak prerogatif. Di mana salahnya ini? Masalah ini di mana salahnya kalau Ahok itu loh. Jadi untuk legalitasnya saya baru ingat ini Pak Masinton, memang pemerintah mengajukan kepada DPR Omnibus Law, diantaranya adalah Cipta Kerja, kemudian perpajakan, dan yang ketiga Ibu Kota Negara. Ya, saya di Badan Legislasi di DPR RI. Nah, tiga-tiganya itu sampai di pimpinan yang sampai di DPR itu baru Cipta Kerja, perpajakan belum, Ibu Kota Negara belum. Gitu. Jadi RUU-nya yang DPR itu belum ada, belum sampai ke DPR. Begitu. Yang sudah sampai Cipta Kerja itu pun baru di pimpinan. Jadi artinya kalau ini belum sampai ke DPR tapi kemudian sudah ada nama yang diumumkan menurut Bu Anies? Nah, saya kira ini masih jauh begitu ya. Kontroversi ibu kota negara sendiri itu kan masih terus dibahas. Kajiannya masih terus dikritisi begitu kan, karena tidak mudah untuk merencanakan itu. Berapa kali rapat DPR dengan Bappenas terkait dengan itu masih banyak harus dikritisi gitu. Jadi masih panjang kalau bicara soal. Jadi terburu-buru kalau menurut Bu Anies? Terburu-buru, sangat terburu-buru. Kalau ibu kota negara yang sekarang ini clear selesai.
bahwa untuk pembahasannya tentu untuk terus akan dibicarakan juga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ibu, saya ini mantan anggota Pansus Ibu Kota Negara DPR RI pada 2004-2009. Saya mengerti itu undang-undang itu. Karena itu saya mau bilang begini, memang seperti Ibu dan Bapak anggota yang terhormat, dari setelah beliau menentukan titik di mana pembangunan Ibu Kota Negara itu, kemudian dengan menetapkan 4 orang calon kandidat CEO, itu artinya bahwa tidak ada lagi tes and water segala macam. Sudah ini barang sudah paten ini, tinggal main aja ini kawan. Ya, begini Bang Abel, mohon maaf, saya agak membantah karena begini. Kalaupun memang, ya ngapain tinggal pilih saja loh. Ngapain harus ribut-ribut gitu. Kalau memang Pak Presiden punya hak prerogatif, punya kewenangan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, ya pilih saja langsung. Nggak perlu juga kalau wartawan bertanya, kalau wartawan bertanya kan, dia bagaimana bentuknya? Dia adalah bentuk sebuah badan otorita, akan dipimpin oleh seorang yang setingkat dengan CEO. Siapa-siapa? Ya, serencana si A, si B, si C, si D. Namanya juga wartawan kalau bertanya kemudian dalam kapasitas sebagai seorang kepala negara, presiden, kemudian menjawab, boleh toh? Masa tidak boleh? Kenapa ada 4 orang yang disampaikan ke publik itu pertanyaan, kenapa tidak ditunjuk langsung begitu menurut Pak Ujang? Kenapa Pak Ujang punya pendapat seperti itu? Ya itulah Pak Jokowi ingin masih melihat respon publik, penting. Jadi bagaimanapun gini, pemerintah itu butuh dukungan publik, butuh dukungan rakyat. Dari situ saya melihatnya begitu. Ya tentu Presiden kan dia punya, meskipun dia punya prerogatif, tapi kan transparansi ke publiknya disampaikan. Ini ada 4 putra-putra terbaik bangsa ini yang bakal mengisi dan mengepalai ya badan otorita ibu kota negara yang baru nanti. Nah dari 4 ini siapa kan belum diputuskan. Nah umpama hari ini malam ini kita bahas Ahok, ya mungkin besok Presiden memutuskan beda, itu kan kita belum tahu. Tetapi tugas sebagai kepala pemerintah dan kepala negara adalah menyampaikan 4 kandidat tadi kepada publik. Nah ini loh putra-putra kata terbaik pendek bangsa. yang paling benar itu begini Pak Masinton, kata pendek yang paling benar itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu dengan Pak Jokowi. Pak Ujang. Udah deh, itu kalimat paling top. Oke, Pak Ujang. Saya melihat begini, kalau kita ingin menilai dari 4, tentu kita harus menilai mana yang nilai positifnya lebih tinggi, lebih banyak. Yang kedua, dari mana prestasinya lebih bagus. Siapa menurut Pak Ujang? Ya nanti Presiden yang tahu itu. Kita kan hanya mengkritik, menilai kan. Tadi saya sudah katakan, ya kan kalau diukur head to head dari 4 kandidat, masih banyak yang lebih baik. Ya kan oleh karena itu, saya tidak menolak siapa-siapa, itu hak Presiden kok. Ya kan? Cuma kita sebagai warga negara yang baik punya masukan dong, punya pertimbangan bahwa ibu kota baru itu harus dipimpin memang orang-orang yang kredibel, yang tidak banyak masalah, sehingga apa? Sehingga melajunya begitu cepat. Kan ini keinginan kita begitu. Kenapa begitu khawatir padahal ini namanya belum dipilih oleh Presiden? Ada 4 pilihan bahkan. Kita pun kalau Presiden menunjuk Pak Ahok ya silahkan saja, monggo, ya kan? Mau menunjuk, ya siapa tahu Pangabal yang dipilih begitu. Tapi yang jadi keberatan kenapa dilemparkan ke publik seakan-akan ada pembentukan opini. Kita tanya dulu kandidat kelima. Kandidat kelima. 3 alasan penting. Yang paling penting itu adalah track record, kemudian memiliki kemampuan manajerial yang bagus, leadership, dan jangan lupa kedekatan itu adalah bagian terpenting dalam membangun chemistry, dalam mengembangkan dan meneruskan visi Presiden. 4 orang ini kan backgroundnya beda-beda Pak Ngabalin. 4 orang ini backgroundnya berbeda-beda. Iya, karena dia punya background beda-beda, tapi dia punya latar belakang dengan punya track record yang bisa menunjukkan. Azwar Anas umpama bupati 2 periode, Ahok dengan segala yang dimilikinya. Semua satu republik tahu Mas Bambang, begitu juga dengan Pak Tumiono. Apa yang salah dari mereka berempat? Apa yang dicari oleh Presiden sebenarnya? Karena latar belakangnya begitu bervariasi. Iya, karena Presiden ingin agar ibu kota negara ini kan harus bisa sama seperti India, New Delhi, sama seperti Putrajaya. Dia harus diselesaikan dengan cepat. Orang yang memiliki gaya cepat untuk bisa menyelesaikan itu tidak ada lain.
Oke. Kecuali ada pada 4 orang ini. Diselesaikan secara cepat. Ya, itu menurut mereka berdua begitu ya. Menurut Bapak Presiden, Ya, saya menurut mau Bapak bilang Presiden yang Ibu, diaminkan yang oleh saya bilang Bapak ini, berdua. yang saya bilang ini saya dengar langsung dari Presiden, Betul, bukan ya. saya baca dari mana-mana. Ya, Sebagai jubir utama menghargai Presiden. ya. Baik. Betul, kita Sebagai menghargai tenaga pendapat ahli dan utama kantor di staf sini kan Presiden. forumnya saling menghargai, kita belajar untuk Bu berdemokrasi, Ani, silakan. di mana gagasan itu memang harus diuji di depan publik. Ya. Jadi silahkan punya anggapan begitu dan kita juga, saya Pak Ujang kebetulan satu ini, chemistry-nya nyambung nih. Oke, jadi apa Bahwa argumennya, untuk Bu? Silakan. pemimpin itu tidak cukup seperti yang disebutkan oleh Pak Ngabalin atau apa, karena Pak Presiden tidak menyebut kenapa-kenapanya. Dia hanya menyebut 4 nama. Tapi kenapa yang menyebut Pak Ngabalin tadi kan? Oh iya, karena Nah. saya tahu. Itu sebabnya saya Oke. bilang tadi ada kompetensi, ada moral ability yang Betul. tinggi, memiliki kemampuan knowledge, kemudian beliau memiliki Ya, kemampuan. itu kan berdasarkan punya ukuran yang leadership. ada di Pak Ngabalin, Iya. begitu kan? Dan Ini yang paling hasil punya diskusi hal yang belakang berbeda. meja. yang lebih terpenting Ibu, yang lebih terpenting dari seorang Ahok itu, Pak Tumiono, kemudian Mas Bambang dan Pak Azwari itu adalah mereka mempunyai usia yang Oke. sangat matang dalam memulai sesuatu yang sangat berat Betul. itu. Jadi Pak Presiden tidak pernah menyebut kenapa Ahok karena dia begini-begini, kenapa begini-begini. Tidak ada sebutan itu. Yang menyebut tadi semua adalah Pak Ngabalin. Ya, ada di Betul. sini. Oke. Ada di catatan, Betul. ada di catatan Kemudian kami. yang menjadi garis Artinya bawah. publik mengetahuinya hanya nama. Karena itu kita bisa memberikan masukan-masukan gitu. Oh, bagus. Bahwa sebaiknya ibu kota negara itu diselesaikan dulu. Atau yang lebih makro lagi Mbak, persoalan negara kita ini sedang banyak banget begitu. Kan kalau kita belajar teori kebutuhan itu ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier gitu. Ketimbang Presiden ngomongin masalah ibu kota, coba lihat permasalahan negara yang begitu besar. Ekonomi kita tidak baik-baik saja. Pertumbuhan yang diperkirakan sekitar 5%. Jadi menurut Bu Anies jadi turun ini dari ditunda 4%. saja. Jadi Presiden lebih baik mengurusi dulu ekonomi domestik kita, Oke. mensejahterakan rakyat dulu, sampai kita siap betul-betul. Apakah Pak memang Ngabalin. segitu urgennya gitu membicarakan kepala otorita baru? Begitu. Baik. Lebih baik Nggak- benahi dulu ekonomi Ya. kita. begitu. Kalau presiden tentu saja tidak memikirkan hanya satu masalah. Presiden sebagai seorang pemimpin besar di Republik ini, sebagai kepala negara, punya beberapa pembantu-pembantu dengan punya perangkat-perangkat yang luar biasa. Dari huruf A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke dipikirkan oleh seorang presiden. Karena itu tadi saya kenapa menolak dan menantang bahwa ini untuk tes dulu, tes air. Nggak ada cerita bagi seorang Jokowi. Orang hari-hari kita sama-sama, saya lihat bagaimana apa yang beliau bicara dan pikirkan. Kemudian seperti yang tadi saya sebutkan kriteria-kriteria itu memang kriteria yang ada pada yang dibuat oleh Bapak Presiden Tapi memang tentang fix sudah 4 orang kompetensi itu. mereka, kemampuan mereka. Jadi kalau publik hari ini baru dengar dari Ali Mokhtar Ngabalin, ya itulah persyaratan-persyaratan yang Oke. ada pada diri orang-orang yang Jadi nanti tidak akan presiden. berubah, hanya 4 orang itu calonnya. 4 orang itu calonnya, Pak Ujang. Ya kalau 4 orang ini diajukan ke publik, sekarang kan begini, publik di warung kopi sedang membahasnya. Lalu kan di TV-TV, ya kan. Lalu juga akademisi juga sedang mengkaji. Sudah Ya ada surat keberatan Iya, juga? sebegini saja. Diukur saja siapa yang manfaatnya lebih banyak dan siapa yang madorotnya lebih sedikit. Itu menjadi penting. Selain tadi profesionalitas, kapabilitas, kemampuan, kinerja dan sebagainya. Jadi itu Akseptabilitas menjadi penting. Kenapa? Penerimaan publik. Publik juga mesti didengar. Loh kalau kita negara, pemerintah tidak punya rakyat, tidak punya publik, lalu publiknya menolak juga kan nggak enak. Oke. Nah justru begini, kalau salah memilih, justru yang tidak enak kan pemerintah nantinya. Kalau ada apa-apa juga pemerintah. Ya, memang hak prerogatif presiden silahkan. Ya, tadi catatan saya pilih yang terbaik, Oke, pilih yang madorotnya penerimaan lebih kecil. publik, Gitu. akseptabilitas dari publik nih Pak Masinton. Ya ini yang jadi begini ya, kita harus pilah dulu nih satu jabatan yang membedakan kepala otorita dengan kepala daerah. Betul. Ya ini yang sifatnya lebih teknis. Berbeda itu. Nah otorita ini lebih pada pelaksanaan teknis. Ya, nah maka di sini presiden tentu membutuhkan orang yang punya akselerasi cepat dalam melakukan kerja. Ada di 4 orang itu Kemudian mampu kriterianya ya. membangun relasi kerjasama dengan baik itu pihak kontraktornya, investornya, dengan aparatur pemerintahan yang mengerjakan secara teknis dan lain-lain. Nah, jadi tentu presiden sudah punya pertimbangan-pertimbangan terhadap 4 orang ini. Seperti yang tadi disampaikan Pak Ali Mokhtar Ngabalin, itu kan yang beliau sampaikan kan ini obrolan di belakang meja, ya.
dengan presiden tentang kenapa harus 4 orang ini sebagai juru bicara utama presiden nih, paling muter ngabalin. Nah jadi tentu itulah suasana kebatinan dari presiden. Kenapa harus memilih 4 orang ini? Nah seperti itu. Karena memang dibutuhkan figur-figur yang dari bisa publik. Kalau tadi Pak Ujang kan melakukan mengharapkan ada pekerjaan. masukan publik didengarkan oleh presiden untuk bisa memilih Ya tentu siapa CEO keempat badan ini otorita. adalah orang-orang yang selain tadi cakep dalam bekerja, cepat, ya juga orang yang empat-empatnya orang yang sangat dekat dengan presiden. Nah tentu presiden memilih orang-orang yang tentu harus dekat dengan beliau. Keempatnya sangat dekat. Oke Pak Ujang. Ya catatan saya begini, jangan sampai begini. Ini publik pilihan presiden udah jelas sih kayaknya, kelihatannya begitu. Tapi Anda yakin itu bahwa presiden sudah punya pilihan hanya dari yang 4 tiga ini orang? hanya pendamping gitu. Ini jangan sampai begitu. Kayak misalkan gini, saya contohkan analogi ya. Kalau ada pencalonan sekda itu ada 2 nama, tapi sudah dikondisikan satu itu yang jadi gitu loh. Ya ini kelihatannya gitu. Kalau argumentasi organisasi yang dibangun Lihat oleh itu. pemerintah gitu, kelihatannya ke situ begitu. Kalau saya melihat begini ya, karena otorita ini sebentar Pak. Otorita ini kan nanti akan banyak diisi banyak ini ya. 4 orang ini paling tidak di launching oleh presiden, siapa yang menjadi kepala, nanti Ya, akan ada badan pengarah, ada dalam struktur keorganisasian badan otorita. Tapi benarkah memang ada satu nama yang sepertinya sudah mengerucut seperti diduga oleh Pak Ujang? Kami akan bahas selepas jeda. Tetap bersama kami.